Saudara-saudari yang terkasih, perselisihan tentang warisan biasanya itu sulit diselesaikan dengan mudah, dengan lapang hati. Itu biasanya sulit. Ya, tidak tahu apakah Anda juga pernah mengalami ini. Ada sengketa warisan. Misalnya pertengkaran terjadi karena tidak ada kesepakatan. Siapa yang harus mendapatkan warisan rumah utama misalnya. Karena mungkin rumahnya banyak, ada rumah utama itu berarti rumah yang paling besar, yang paling mewah mungkin. Ya. Lalu ada yang rumah-rumah kecil. Lalu bertengkar, siapa yang harus memiliki itu? Dan siapa yang paling harus mendapatkan banyak? Ataukah semua harus menerima sama rata? Sama rasa? Ya. Nah ini kemudian seringkali terjadi pertengkaran. Ya mungkin dalam keluarga Anda pernah terjadi. Atau mungkin sekarang malah masih sedang berlangsung sengketanya ya. Saudara yang terkasih, di sini dalam Injil tadi, mengapa Yesus menolak untuk menyelesaikan sengketa warisan antara dua bersaudara itu? Di mana salah seorangnya mengatakan kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus tidak kemudian menanggapi untuk mengiyakan. Tapi Yesus mengatakan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Yesus menolak dalam permintaan seorang untuk menjadi penengah. Yesus melihat bahwa persoalannya bukanlah soal keadilan atau kesetaraan atau berbagi yang sama rata, melainkan persoalannya adalah keserakahan, ketamakan, dan kepemilikan, merasa saya yang berhak untuk memiliki. Jadi persoalannya sebetulnya itu. Dalam bacaan pertama, kitab Pengkhotbah tadi, dikatakan satu hal yang mungkin sering kita dengar, dan paling tidak tadi dibacakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan juga teks tadi juga macam-macam, lalu selalu ada referennya kesia-siaan. Sebetulnya penulis kitab Pengkhotbah mempunyai tujuan, yaitu mau menghancurkan semua harapan palsu umat manusia kepada dunia semata-mata. Bahwa orang mengejar apa yang ada di dunia, mereka mengharapkan segala-galanya dari dunia, dan dunia dianggap segala-galanya. Maka di sini pengkhotbah ingin pembacanya melihat kenyataan-kenyataan serius. Jadi suatu kenyataan serius berarti suatu kenyataan yang penting sekali. Bahkan juga menyangkut soal hidup dan mati. Bahwa di dalam dunia ini realitasnya yaitu kejahatan, ketidakadilan, ketamakan, dan adanya kematian. Dan pengkhotbah ingin agar umat atau pembacanya menginsafi, sadar bahwa hidup yang terlepas dari Allah atau hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu adalah sia-sia.
sia belaka. Dan tidak akan orang memperoleh kebahagiaan yang sejati. Semua manusia ingin bahagia. Itu kata filsuf. Kalau ditanya, semua manusia pasti ingin bahagia. Sampai orang bunuh diri pun dia ingin bahagia. Tetapi caranya adalah menganggap bahwa dengan bunuh diri itu dia menjadi bahagia. Lepas dari penderitaan dan segala macam. Jadi pada dasarnya semua manusia mengejar kebahagiaan. Nah, di sini pengkhotbah mengingatkan bagaimana manusia mengejar kebahagiaan, yaitu dunia menjadi segala-galanya. Dan itu dikatakan semuanya adalah sia-sia belaka. Bila kita mengingat 10 perintah Allah, sebetulnya dapat diringkas dalam 2 larangan atau 2 jangan. Ya. Larangan itu kan jangan ini, jangan itu. Ya. Maka dapat diringkas yaitu jangan menyembah berhala dan jangan mengingini milik orang lain. Jadi dalam 10 perintah Allah itu dikatakan supaya jangan menyembah berhala. Nah, berhala ini dalam arti bahwa kita berhala itu adalah mengutamakan sesuatu apapun ya di atas Tuhan. Nah, ini penyembahan berhala. Nah, kemudian menyangkut jangan mengingini milik orang lain, ini berarti soal relasi kita dengan sesama. Maka secara positif dapat diringkas juga dalam 2 perintah utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Jadi ini 2 perintah utama yang juga diberikan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang ada dalam Injil, beberapa Injil. Dalam Injil yang tadi kita dengar, Yesus memperingatkan orang yang menginginkan mendapat bagian warisan dari saudaranya, dan Yesus mengatakan, dia peringatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi orang yang meminta Yesus untuk menjadi penengah, sebetulnya dia memiliki keserakahan, memiliki ketamakan, memiliki keinginan yang dapat dikatakan tidak benar. Maka Yesus menolak untuk menjadi penengahnya. Orang yang tamak itu akan lebih mencintai harta benda atau kekayaan daripada mencintai sesamanya. Saudara yang terkasih, kita dapat mengerti ketika orang menjadi tamak serakah, dia akan menghalalkan segala cara, bahkan sekalipun menindas sesamanya, menipu sesamanya, membunuh sesamanya, dan sebagainya. Yang penting mendapatkan kekayaan. Nah, inilah orang yang tamak, pasti dia akan tidak mencintai sesamanya. Dalam 10 perintah Allah dikatakan, yaitu saya kutip dari Keluaran 20 ayat 17, dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau mobilnya. Enggak ada ya di sini ya, mobilnya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi jangan mengingini apa yang menjadi milik sesamamu. Mengingini ini
berarti ingin mendapatkan secara salah, keliru dari apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi seolah-olah orang itu menyesali dan menyayangkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada orang lain. Singkat kata, yaitu orang yang iri hati. Jadi kalau ada orang lain mendapatkan berkat melimpah, dia iri hati. Lalu dia mengingini seperti orang itu. Lalu dia seolah-olah memberontak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati dia? Kok nggak memberkati saya? Nah inilah karena dasarnya mengingini itu. Ya, mengingini milik orang lain. Maka Yesus juga mengatakan atau mengajarkan hal ini, yaitu supaya jangan mengingini milik sesamamu. Selain itu, Yesus juga menyatakan bahwa hidup seseorang, hidup kita ini tidaklah tergantung pada kelimpahan harta miliknya. Jadi hidup manusia itu tidak bergantung kepada hartanya. Tetapi manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saya pernah mendengar cerita, ya, hanya omong-omong saja dengan seorang umat mengatakan, Romo, itu minta tolong ya untuk mendoakan bapak itu, dia sakit. Lalu dia cerita bahwa waktu masih mudanya dia itu dari pagi sampai malam bekerja banting tulang. Jadi apalagi sampai malam-malam tulangnya dibanting-banting. Ya, karena untuk mencari kekayaan dan memang kaya. Tetapi kemudian karena lelah dan sebagainya, akhirnya dia jatuh sakit. Lalu kemudian hartanya yang sudah dikumpulkannya bertahun-tahun, puluhan tahun itu, ya dihabiskan untuk pengobatan. Ya, untuk supaya dia tetap hidup. Nah, sampai kemudian hartanya sudah mau habis, barulah dia ingat Tuhan. Ya, syukurlah masih ingat Tuhan, ya. Lalu maka didoakan. Baik, jadi hidup manusia itu sebetulnya bergantung sepenuhnya pada Allah. Uang tidak bisa membeli nyawa. Selanjutnya, Yesus memperkuat pengajarannya dengan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Itu tadi yang kita dengar dalam Injil. Mengapa Yesus menyebut pemilik tanah yang hasilnya berlimpah-limpah dan dia kaya itu sebagai orang bodoh? Mengapa? Ya. Yesus tidak menyalahkan orang-orang yang menjadi kaya karena kerja keras atau karena kerajinan, ketekunan, dan keterampilannya dalam memperoleh harta. Yesus tidak menyalahkan itu. Melainkan karena orang kaya itu memiliki egoisme atau berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Bahwa itu adalah milikku, itu adalah hakku, ya. Itu adalah bukan milik orang lain. Saya yang beli, saya yang punya. Ini. Jadi Yesus menyalahkan atau mengatakan orang itu bodoh karena egoismenya. Berpusat pada dirinya sendiri. Perumpamaan ini yang kita dengar tadi mirip dengan perumpamaan tentang orang kaya yang tidak peduli kepada si pengemis yang bernama Lazarus. Di mana Lazarus ada di depan rumahnya, tapi si kaya tidak pernah berbagi. Lazarus hanya mengais-ngais dari sisa-sisa makanan.
dari orang kaya itu. Dengan kata lain, sisa-sisa makanan adalah apa? Sampah. Maka temannya si Lazarus adalah apa? Anjing yang yang menjilati boroknya si Lazarus ya. Ya anjing aja berbelas kasih pada si Lazarus ya. Dijilati supaya apa? Supaya sembuh, ya kan? Kami juga ada anjing itu kalau luka dia selalu jilatin. Setelah dijilatin dia sembuh, ya. Nah itu. Tapi kita tidak berarti kita harus ikut-ikutan menjilati luka kita. Saudara-saudari yang terkasih, fokusnya di sini adalah di mana orang kaya itu juga sama, yaitu orang yang bodoh. Akibatnya apa? Ketika Lazarus mati, lalu orang kaya itu juga mati. Nah, Lazarus berada di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan si orang kaya itu dalam api penderitaan. Saudara yang terkasih, orang kaya yang bodoh adalah orang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kepekaan. Dia tidak memiliki perhatian kepada orang lain. Hatinya tidak punya rasa iba ataupun belas kasihan. Hidupnya dihabiskan dengan yaitu menikmati hartanya untuk dirinya sendiri. Itulah orang kaya yang tidak bijaksana. Kalau saya katakan lagi bodoh-bodoh nanti Anda tersinggung ya. Ya, jadi bahwa yang orang kaya yang tidak menggunakan hartanya dengan bijaksana, nah inilah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang yang kaya yang bodoh itu ya tidak memperoleh berkat dari Tuhan. Karena apa? Walaupun kaya di dunia tapi dia miskin di surga. Maka Anda tadi ketika ditanya inginnya apa? Kaya di dunia dan kaya di akhirat ya. Semoga kita demikian ya. Tetapi saudara yang terkasih di sini pengajaran Yesus kepada kita bagaimana sikap terhadap harta benda duniawi. Karena kita bukan hidup di atas langit. Ya, kita belum hidup di surga. Paling tidak kita minimal belum hidup juga di api pemurnian, ya, yang masih punya potensi masuk surga. Ya. Tapi kita masih hidup di dunia, yang semuanya ya harta dunia yang memang kita perlukan. Lalu apakah pelajaran dari Yesus tentang menggunakan harta benda ini? Dalam memberi, sebetulnya itulah kita juga menerima. Jadi kalau orang berbagi, tidak pelit, maka sebetulnya bukan dia memberi saja, tetapi dia sekaligus menerima. Nah inilah orang kaya yang bijaksana, atau orang yang mempunyai sesuatu, tidak harus kaya ya, untuk memberi itu tidak harus kaya. Kita ingat tentang janda miskin, dia memberi dengan apa? Kekurangannya. Nah ini, tapi ada sikap memberi. Jadi dengan memberi itu dia menerima. Artinya bahwa dia dengan berbagi kekayaan atau harta atau sesuatu bagi orang lain, maka dia menerima berkat dari surga, menerima pahala. Dia menerima yaitu ganjaran, yaitu harta di surga. Yaitu kenapa? Dia memiliki kemurahan hati. Orang yang murah hati, maka Allah akan lebih bermurah hati kepadanya. Maka sebetulnya ketika kita memiliki sesuatu, ya paling tidak apa yang mungkin berlebihan dalam diri kita, kita juga punya tanggung jawab untuk orang-orang yang berkekurangan. Maka orang kaya dalam ajaran sosial gereja itu bukan berarti dia menikmati kekayaannya saja, tetapi punya kewajiban, punya tanggung jawab dia, yaitu berbagi pada orang-orang yang kekurangan ataupun orang-orang miskin. Nah disinilah kalau orang dapat menggunakan kekayaannya tidak hanya untuk dirinya,
tetapi juga untuk orang lain dengan berbagi, maka dia orang kaya di hadapan Tuhan juga, orang yang bijaksana. Saudara yang terkasih, dikatakan juga dalam Matius 5 ayat 7 tentang sabda bahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, itu sabda Tuhan Yesus sendiri. Berbahagialah orang yang tidak pelit, karena dia akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang tidak tamak, tidak serakah, karena Tuhan akan bermurah hati kepadanya. Ya, kalau mau diperpanjang demikian. Ya. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengajak kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sekarang, apa yang menjadi harta Anda? Apa yang menjadi harta saya? Di mana hartamu? Dalam arti apa? Harta memiliki hubungan khusus dengan hati. Harta dan hati ada relasinya, dekat sekali. Relasinya apa? Karena di dalam hati itu muncul segala keinginan, kerinduan, tempat kemauan, dan fokus perhatian kita. Jadi di sini Yesus juga mengatakan dalam Lukas 12 ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang tanyakan pada diri Anda masing-masing. Sekarang yang menjadi harta saya apa? Disitulah kita dapat melihat di mana hati kita berada. Sebagai orang Kristiani, yang paling kita utamakan seharusnya adalah harta surgawi. Tidak lain adalah memiliki Allah. Yaitu Allah itu siapa? Sang sumber dan pencipta dari segala yang ada. Segala yang ada itu bukan hanya dunia, bumi ini saja, tetapi seluruh apa yang ada. Entah galaksi apalah, Bima Sakti, macam-macam semua galaksi. Ya, itu semua diciptakan oleh Allah. Dan kalau kita sebagai orang beriman, kita seharusnya memiliki Allah sang pencipta kita. Memang di dunia ini segala-galanya perlu uang. Kalau ke toilet ya harus bayar juga terkadang ya. Walaupun terkadang ada tulisannya gratis, ya kan? Tapi ada orang nongkrong di situ. Ya kan, di mana kita diminta ada sumbangannya di situ, harus bayar, ya kan? Nah itu. Segala-galanya memang perlu uang di dunia ini. Tetapi ingat, sebagai orang Kristiani, uang bukan segala-galanya. Siapakah yang segala-galanya? Adalah Allah sendiri, segala-galanya bagi kita. Yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita segala fasilitas yang kita miliki, menciptakan segala sesuatu yang ada di sini. Nah, dialah segala-galanya. Bukan ciptaan-ciptaan ataupun harta benda kita jadikan segalanya. Itu jelas tidak masuk akal. Saudara-saudari yang terkasih, lumayan panjang juga khotbah saya ya. Sebagai penutup, saya membaca kembali, mengingatkan nasihat dari Santo Paulus yang dibacakan dalam bacaan kedua tadi. Supaya kita ingat. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya ini orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dibaptis. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Singkatnya seperti juga yang dikatakan oleh Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi lagi. Carilah kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita sabda Tuhan ini. Tuhan memberkati kita.